Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini dari kelompok 9 akan mempresentasikan analisis keuangan pada PT Pos Indonesia Persero dan Yayasan Pengembangan Pendidikan Universitas Triologi. Kami di sini untuk memenuhi salah satu syarat tugas di mata kuliah analisis laporan keuangan yang diampu oleh Ibu Veronica Santi Paramita, dan kelompok 9 beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Alwan Erlangga dengan NIM akhir 209, dan rekan saya Melvin Setiapadila dengan NIM akhir 211, dengan rekan saya Nabila dengan NIM akhir 212, dan rekan saya Arif Ramdhani dengan NIM akhir 213. Baik, presentasi akan kami mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 172,66%. Artinya dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 172,66 aktiva lancar. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 163,01%. Artinya dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 163,01 aktiva lancar. Lalu yang kedua ada quick ratio. Rumusnya aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 170,29%. Artinya dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 170,29. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 161,32%. Artinya dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 161,32%. Lalu yang ketiga ada cash ratio. Rumusnya kas ditambah efek dibagi hutang lancar dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 109,36%. Artinya dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 109,36 uang kas dan yang segera menjadi kas. Lalu tahun 2023 menghasilkan 69,48%. Artinya dari perhitungan tersebut bisa disimpulkan bahwa setiap Rp1 hutang lancar dijamin dengan 69,48 uang kas dan yang segera menjadi kas. Lalu ada rasio leverage. Yang pertama ada debt ratio. Rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%. Nah, pada tahun 2022 menghasilkan 37,67%. Artinya aktiva perusahaan 37,67% dibelanjai dengan hutang. Semakin tinggi debt ratio ini menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 38,77%. Artinya aktiva perusahaan 38,77% dibelanjai dengan hutang. Semakin tinggi debt ratio ini menunjukkan perusahaan semakin beresiko. Yang kedua ada debt to equity ratio. Rumusnya total hutang dibagi modal dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 60,43%. Artinya dari perhitungan ini diperoleh angka debt to equity 60,43%, berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 63,32%. Artinya dari perhitungan ini diperoleh angka debt to equity 63,32%, berarti perusahaan mempunyai sumber dana yang tidak sebanding. Lalu yang ketiga ada time interest earned ratio. Rumusnya EBIT dibagi beban bunga
pada tahun 2022 menghasilkan 3,17 kali. Artinya dengan time interest earned ratio sebesar 3,17 kali, berarti keuntungan perusahaan hanya bisa menutup beban bunga 3,17 kalinya. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 4,01, artinya dengan time interest earned rasio sebesar 3,17 kali, berarti keuntungan perusahaan hanya bisa menutup beban bunga 3,17 kalinya. Lalu yang keempat ada long term debt to equity ratio. Rumusnya yaitu utang jangka panjang dibagi modal dikali 100%, pada tahun 2022 menghasilkan 30,14%, artinya modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 30,14%. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 26,74%, artinya modal perusahaan dibelanjai oleh hutang jangka panjang sebesar 26,74%. Lalu ada rasio aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover. Rumusnya kredit bersih atas penjualan dibagi rata-rata piutang pada tahun 2022 menghasilkan 6,89 kali. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 4,18 kali. Lalu yang kedua ada average collection period. Nah, rumusnya yaitu rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Pada tahun 2022 menghasilkan 52,24 hari. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 86,17 hari. Lalu yang ketiga ada inventory turnover. Rumusnya yaitu HPP dibagi rata-rata persediaan pada tahun 2022 menghasilkan 30,66 kali. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 36,06 kali. Lalu yang keempat ada average days inventory. Rumusnya yaitu rata-rata persediaan dikali 360 dibagi HPP. Nah, pada tahun 2022 menghasilkan 11,74 hari. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 9,98 hari. Lalu yang kelima ada working capital turnover. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. Lalu pada tahun 2022 itu menghasilkan 1,46 kali dan tahun 2023 menghasilkan 1,38 kali. Yang keenam ada total asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,2 kali dan tahun 2023 juga menghasilkan 0,2 kali. Lalu yang ketujuh ada fixed asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Pada tahun 2022 menghasilkan 2,45 kali, lalu pada tahun 2023 menghasilkan 2,69 kali. Lalu ada rasio aktivitas. Yang pertama ada receivable turnover. Rumusnya kredit bersih atas penjualan dibagi rata-rata piutang pada tahun 2022 menghasilkan 6,89 kali. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 4,18 kali. Lalu yang kedua ada average collection period. Nah, rumusnya yaitu rata-rata piutang dikali 360 dibagi penjualan kredit. Pada tahun 2022 menghasilkan 52,24 hari. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 86,17 hari. Lalu yang ketiga ada inventory turnover. Rumusnya yaitu HPP dibagi rata-rata persediaan pada tahun 2022 menghasilkan 30,66 kali. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 36,06 kali. Lalu yang keempat ada average days inventory.
Rumusnya yaitu rata-rata persediaan dikali 360 dibagi HPP. Nah, pada tahun 2022 menghasilkan 11,74 hari, lalu pada tahun 2023 menghasilkan 9,98 hari. Lalu yang kelima ada working capital turnover. Rumusnya yaitu penjualan bersih dibagi aktiva lancar dikurang hutang lancar. Lalu pada tahun 2022 itu menghasilkan 1,46 kali dan tahun 2023 menghasilkan 1,38 kali. Yang keenam ada total asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2022 menghasilkan 0,2 kali dan tahun 2023 juga menghasilkan 0,2 kali. Lalu yang ketujuh ada fixed asset turnover. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Pada tahun 2022 menghasilkan 2,45 kali, lalu pada tahun 2023 menghasilkan 2,69 kali. Lalu ada rasio probabilitas. Yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya itu laba kotor dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 31,29%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,31.291. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 30,46%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 penjualan menghasilkan keuntungan kotor sebesar 0,3045. Lalu selanjutnya ada operating profit margin. Lalu yang kedua ada operating profit margin. Rumusnya EBIT dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 14,65%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,14.654. Lalu di tahun 2023 menghasilkan 19,67%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,19.672. Lalu yang ketiga ada net profit margin. Rumusnya EAT dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 11,07%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,11.067. Lalu tahun 2023 menghasilkan 15,3%. Artinya pada tahun 2022 Yang ketiga ada net profit margin. Rumusnya EAT dibagi penjualan dikali 100%. Nah, pada tahun 2022 menghasilkan 11,07%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,11.067. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 15,3%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 penjualan menghasilkan 0,15.298. Lalu yang keempat ada return on asset. Rumusnya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Tahun 2022 menghasilkan 2,93%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,029. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 3,84%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 total aktiva yang dioperasionalkan diperoleh laba usaha sebesar 0,038. Lalu yang kelima ada return on equity. Rumusnya EAT dibagi modal dikali 100%. Pada tahun 2022
menghasilkan 3,55%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 modal yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,035. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 4,88%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 modal yang digunakan diperoleh laba bersih sebesar 0,048. Lalu yang keenam ada return on investment. Artinya EAT dibagi investasi dikali 100%. Pada tahun 2022 menghasilkan 2,21%. Artinya pada tahun 2022 setiap Rp1 aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,022. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 2,99%. Artinya pada tahun 2023 setiap Rp1 aktiva atau investasi yang dilakukan diperoleh laba bersih sebesar 0,029. Lalu yang ketujuh ada earning per share. Rumusnya EAT dibagi jumlah lembar saham. Pada tahun 2022 menghasilkan 453.010, artinya perusahaan memiliki EPS sebesar 453.010 per lembar saham. Lalu pada tahun 2023 menghasilkan 452.001. Artinya perusahaan memiliki EPS sebesar 452.001 per lembar saham. Di sini saya akan menjelaskan common size asset. Di common size asset ini ada beberapa akun. Yang pertama ada aset lancar. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang bernominal 39% dari total aset, turun dari 38% pada tahun 2022. Kas dan setara kas turun dari 21% pada tahun 2022 ke 19% pada tahun 2023. Pendapatan yang masih harus diterima naik dari 2% tahun 2022 ke 7% pada tahun 2023. Perubahan ini mencerminkan penurunan likuiditas tetapi peningkatan piutang. Yang kedua yaitu ada aset tidak lancar. Pada tahun 2023 hanya 61% dari total aset, naik dari 62% pada tahun 2022. Selanjutnya aset tetap bersih, tetap signifikan di 48% pada tahun 2023, dan pada tahun 2022 itu 54%. Properti investasi stabil di sekitar 1%. Aset tak terwujud naik dari 2% pada tahun 2022 ke 3% pada tahun 2023. Penurunan aset tetap menunjukkan pengurangan investasi atau depresiasi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan common size, liabilitas, dan ekuitas. Di common size liabilitas ini ada beberapa akun. Yang pertama yaitu liabilitas jangka pendek. Pada tahun 2023 hanya 29% dari total pendapatan, yang awalnya 19% pada tahun 2022 dari total pendapatan. Artinya meningkat, menunjukkan kewajiban jangka pendek yang lebih tinggi di 2023. Yang kedua yaitu liabilitas jangka panjang. Pada tahun 2023 hanya 12% dari total pendapatan, sedangkan 2022 itu 19% dari total pendapatan, dan artinya menurun, menunjukkan pengurangan utang jangka panjang. Yang ketiga yaitu ekuitas. Pada tahun 2023 mengalami kenaikan 40% dari total pendapatan. Pada tahun 2022 yaitu 38% dari total pendapatan, yang artinya meningkat, menandakan pertumbuhan modal sendiri. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan
Common size pendapatan. Common size pendapatan di sini ada beberapa akun. Yang pertama yaitu pendapatan dan laba kotor. Pada tahun 2023 pendapatan naik 14%, laba kotor tetap di 100%. Pada tahun 2022 pendapatan naik di 142%, laba kotor tetap di 100%. Pertumbuhan melambat pada 2023 meskipun laba kotor stabil. Yang poin kedua yaitu beban dan laba usaha. Beban pemasaran dan administrasi mencapai 41 dan 2% di 2023. Laba usaha 24% pada tahun 2023 dan 2022 yaitu 26%, sedikit menurun karena kenaikan beban. Pada poin ketiga yaitu laba bersih dan pajak. Laba sebelum pajak 18% pada tahun 2023 dan 2022 itu hanya 19%, dan pajak lebih tinggi di 2023 9%, 19% dari pendapatan. Poin yang keempat yaitu laba tahun berjalan dan laba komprehensif pada tahun 2023 itu 31% laba tahun berjalan, 31% laba komprehensif. Pada tahun 2022 42% laba tahun berjalan, 42% laba komprehensif. Penurunan laba bersih dan laba komprehensif di 2023. Di sini saya akan menjelaskan indeks pada PT Pos Indonesia tahun 2023-2024. Di sini ada kas dan setara kas meningkat sebesar 115%. Piutang usaha bersih meningkat 119%. Persediaan menurun 87%. Pendapatan yang masih harus diterima meningkat 367%. Pajak dibayar di muka menurun 40%. Aset lancar lainnya seperti piutang layanan jasa keuangan meningkat 216%, lainnya 167%. Jumlah aset lancar meningkat 148%. Aset tidak lancar, taksiran tagihan pajak penghasilan meningkat 148%, aset tetap bersih 114%. Properti investasi meningkat 111%. Lalu aset terwujud bersih meningkat 185%. Aset pajak tangguhan meningkat 104%. Aset tidak lancar lainnya meningkat 107%. Jumlah aset tidak lancar meningkat 110%. Jumlah aset meningkat sebesar 123%. Selanjutnya ada indeks liabilitas pada PT Pos Indonesia. Utang usaha meningkat 1.323%. Utang pajak menurun 8%. Utang lain-lain menurun 98%. Liabilitas sewa menurun 20%. Jumlah liabilitas jangka pendek meningkat 186%. Pinjaman jangka menengah menurun. Obligasi menurun. Pinjaman bank menurun. Liabilitas sewa meningkat 236%. Liabilitas imbalan kerja menurun 92%. Jumlah liabilitas jangka panjang menurun 78%. Jumlah liabilitas meningkat 132%. Di sektor penuh menurun 100%. Tambahan modal di sektor menurun 100%. Saldo laba telah ditemukan penggunanya meningkat 125%. Belum ditentukan penggunanya meningkat 114%. Komponen ekuitas lainnya meningkat 114%. Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat 117%. Kepentingan non-pengedal meningkat 261%. Jumlah ekuitas meningkat sebesar 117%, dan jumlah liabilitas dan ekuitas meningkat 123%. Selanjutnya, indeks pendapatan pada PT Pos Indonesia. Pendapatan meningkat 119%. Beban pokok layanan menurun 84%. Laba kotor meningkat 117%. Beban pemasaran meningkat 103%. Beban umum dan administrasi meningkat 101%. Pendapatan lainnya menurun 87%. Beban lainnya menurun 95%. Laba usaha meningkat 119%. Pendapatan keuangan menurun 74%. Beban keuangan meningkat 123%.
Laba sebelum pajak penghasilan manfaat beban pajak meningkat 113%. Pajak kini meningkat 734%. Pajak tangguhan meningkat 150%. Penghasilan komprehensif lain. Imbalan pasca kerja menurun minus 17%. Revaluasi aset menurun 42%. Pajak penghasilan terkait menurun minus 17%. Jumlah laba komprehensif periode berjalan menurun 87%. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat 115%. Kepentingan non pengendali meningkat 1.538%. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada meningkat 114%. Pemilik entitas induk menurun 88%. Kepentingan non pengendal meningkat 154%. Laba per saham dasar meningkat 115%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang non likuiditas Yayasan Universitas Triologi, yang dimana pada tahun 2013 di sini ada tercantum dengan kuret ratio, kuret aset dibagi dengan kuret liabilitas, dengan yang nominal kuret aset sebesar 2.248.273.567 rupiah. Lalu yang kuret liabilitasnya itu sebesar 497.322.261 rupiah, sama dengan 4,520%. Lalu yang keduanya itu ada quick ratio, yang dimana pada isinya adalah kuret aset dengan inventory dibagi dengan kuret liabilitas. Namun di sini tidak ada hasilnya karena pada non likuiditas Yayasan Universitas Triologi tidak ada. Lalu yang ketiga itu ada cash routine, yang dimana cash ini ditambah dengan market security lalu dibagi dengan kuret liabilitas. Namun pada cash routine ini juga sama, tidak ada pembagian angka. Dilanjut pada tahun 2014 ada kuret ratio, yang dimana isinya adalah ada kuret aset dibagi dengan kuret liabilitas. Kuret asetnya itu bernominal 6.691.555.638 rupiah. Lalu kuret liabilitasnya adalah 1.682.540.746 rupiah dibagi menjadi sama dengan 3,977%. Lalu yang keduanya ada quick ratio, yang dimana isinya adalah ada kuret aset atau inventory dibagi dengan kuret liabilitas, yang dimana kuret asetnya ini bernominal 6 miliar. Di sini ada 5.232.330. Lalu dengan kuret liabilitasnya ada 1.582.540.746 rupiah dibagi menjadi sama dengan 3,47%. Lalu ada yang ketiganya adalah cash routine, yang dimana ada isinya cash tambah sama dengan market security dibagi dengan kuret liabilitas. Namun di sini tidak ada perhitungan. Dilanjut non leverage Yayasan Universitas Triologi. Pada tahun 2013 total debit to total asset ratio sama dengan total debit dibagi dengan total aset dikali 100%, sama dengan 497.332.261 rupiah dibagi dengan 7.904.956.208 rupiah, sama dengan 0,062. Dilanjut dengan total debit to total equity ratio, sama dengan total debit dibagi dengan equity dikali 100%, sama dengan 497.322.261 rupiah dibagi dengan minus 43.283.866.053 rupiah, sama dengan 0,011. Dilanjut dengan time interest ratio, atau sama dengan EBIT dibagi dengan interchange
dikali 100%. Namun di sini cuma ada EBIT-nya doang dengan sebesar 35.430. Dilanjut dengan long term debit to equity ratio sama dengan long term debit dibagi dengan equity dikali 100%, yang dimana sebesar 50.671.500 rupiah dibagi dengan minus 43.263.866.53 rupiah sama dengan minus 1,17. Dilanjut pada tahun 2014, total debit to total asset ratio sama dengan total debit dibagi dengan total aset dikali 100% sama dengan 1.682.547.46 rupiah dibagi dengan 15.996.680.526 rupiah sama dengan 0,105%. Dilanjut dengan total debit to total equity ratio sama dengan total debit equity dibagi dengan total debit dibagi dengan equity dikali 100% sama dengan 1.982.540.746 rupiah dibagi dengan minus 55.581.628.056 rupiah sama dengan 0,302%. Dilanjut dengan time interest earned ratio sama dengan EBIT dibagi dengan interest change dikali 100%. Namun di sini yang ada hasilnya cuma EBIT doang dengan sebesar 1.085.166.096 rupiah. Dilanjut yang terakhir adalah long term debit to equity ratio sama dengan long term debit dibagi dengan equity dikali 100% sama dengan 69.864.767.845 rupiah dibagi dengan minus 55.581.528.065 rupiah sama dengan minus 1,25. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks non-profit pada Yayasan Universitas Triologi tahun 2013-2014. Aset lancar, kas dan setara kas meningkat 369%. Piutang lainnya meningkat 102%. Uang muka meningkat 246%. Jumlah aset lancar meningkat 298%. Aset tidak lancar, aset tetap setelah dikurangi akumulasi meningkat 168%. Pernyataan tidak ada kenaikan dan penurunan. Piutang usaha tidak lancar, tidak ada kenaikan dan tidak ada keturunan. Jumlah aset tidak lancar meningkat 164%. Jumlah aset meningkat 202%. Kewajiban lancar, hutang pajak meningkat 238%. Hutang lainnya meningkat 332%. Beban yang harus dibayar meningkat 280%. Jumlah kewajiban lancar meningkat 338%. Kewajiban jangka panjang meningkat 138%. Ekuitas modal dasar menurun stabil, hibah stabil, saldo laba rugi meningkat 117%, jumlah ekuitas meningkat 128%, jumlah kewajiban dan ekuitas meningkat 202%. Selanjutnya, indeks pendapatan pada Yayasan Universitas Triologi tahun 2013-2014. Pendapatan meningkat 209%, tenaga kerja meningkat 159%, pengembangan pendidikan dan pengajaran menurun 11%, penunjang pendidikan dan pengajaran meningkat 127%, kemahasiswaan meningkat 119%, BEM P3M meningkat 328%, sekretaris PPMB atau promosi humas menurun 92%, jumlah beban langsung meningkat 137%, laba kotor menurun minus 5.349%.
Beban usaha tenaga kerja meningkat 113%, administrasi kantor menurun 95%, pemeliharaan dan perbaikan menurun 60%, penyusutan meningkat 104%, administrasi umum menurun 87%, jumlah beban usaha menurun 96%, laba rugi usaha meningkat 111%. Hasil beban di luar usaha, jasa giro menurun 76%, sewa lokasi atau ruang meningkat 158%, non sewa menurun 40%, sumbangan yang diterima, keuntungan penjualan aset meningkat 155%, hasil lainnya meningkat 3.823%, beban pajak jasa giro menurun 47%, sumbangan yang diberikan meningkat 482%, PPh pasal 4 ayat 2 meningkat 814%, kerugian penjualan aset meningkat 1.414%, beban di luar usaha lainnya, jumlah hasil beban di luar usaha meningkat 276% dan laba rugi tahun berjalan meningkat 101%.